Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Trifonia Tokeli, biasa dipanggil Ivon, mahasiswi Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan karya tulis saya dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap permintaan akan beras beramai. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Beras adalah salah satu bahan makanan sumber energi sekaligus bahan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun sekarang sudah mulai banyak yang mulai menggantikan karbohidrat dari beras dengan makanan pokok lainnya seperti kentang, jagung, sagu, dan gandum. Tetapi tetap mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok. Menurut Shirana 2003, beras tetap dominan sebagai bahan pangan pokok karena beras merupakan sumber energi maupun sumber nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan jenis makanan pokok lainnya. Kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi beras telah menjadi budaya sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk menjadikan bahan makanan pokok selainnya. Meskipun demikian, keterkaitan pada beras sebagai pangan pokok pada gilirannya menimbulkan masalah, yaitu ketika permintaan terus-menerus meningkat, sementara persediaan yang ada tidak dapat memenuhinya lagi. Masalah pangan kemudian diartikan sebagai masalah kecukupan beras, sehingga pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan beras terus meningkat karena meningkatkan konsumsi beras per kapita sejak tahun 70-an, terutama terjadi karena pola makanan rakyat berubah, baik karena meningkatnya karbohidrat pendapatan maupun karena pergeseran konsumsi karbohidrat non beras pada beras. Oleh karena itu, meskipun jumlah produksi padi meningkat, jumlah konsumsinya pun meningkat. Dominasi beras dalam pola pangan pokok tidak terganti oleh jenis pangan pokok lainnya. Perubahan jenis pangan pokok hanya terjadi pada komoditas bukan beras, seperti antara jagung dengan umbi-umbian, dan sebaliknya ini diubah. Untuk bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi atau sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa, dan pada sekarang. Tujuan penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambar atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki di lokasi penelitian. Jadi metode penelitian kuantitatif adalah suatu cara di mana penelitian mengkonsumsi suatu beras berdasarkan nilai-nilai yang berupa angka atau tampak sebagaimana adanya, sifat serta hubungan secara sistematis antar fenomena yang telah di lokasi penelitian. B. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagri yang berpusat di Kota Mbae. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi merupakan gelar keseluruhan yang terdiri dari objek atau subjek-objek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk mempelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data PDRB Kabupaten Nagri. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang teliti, adapun sampai dalam penelitian ini adalah data PDRB Kabupaten Nagri. D. Prosedur pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian. Dengan meningkat laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun keterangan, selain data laporan tertulis untuk
kepentingan penelitian ini juga dapat dari berbagai data, informasi, dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa, dan internet. 2. Data sekunder. Teknik atau proses dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku ilmiah, tulisan, kerangka ilmiah yang berkaitan. Sekian dan terima kasih.